Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami sekali lagi mengucap syukur karena hari ini kami dapat bersama-sama berbakti di tempat ini. Dan kami berdoa semoga firman Tuhan yang disampaikan ini tidak keluar dengan sia-sia, melainkan akan dapat menggenapkan maksud penyampaiannya dan akan berbuah lebat dalam hidup kami sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang kami kasih, yang kami tinggalkan di rumah, baik pun harta benda kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya perlindungan-Mu ke atas mereka sentiasa menaungi mereka dalam keadaan yang baik. Kami berdoa semua ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Silakan duduk, saudara dan saudari sekalian. Tajuk kita hari ini adalah panggilan untuk bertaubat, dan kita ambil dasarnya itu daripada pembacaan pertama dan juga pembacaan yang kedua. Pembacaan pertama dan pembacaan yang kedua. Dan kita mau sesuaikan tema ini dengan musim puasa kita. Ada orang bilang Prapaskah, musim puasa kita. Sudah tentunya lah puasa kita berbeza sedikit daripada orang lain. Walau bagaimanapun, puasa ini adalah waktu kita untuk berhenti sejenak dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan kalau ada pun perkara-perkara yang tidak berkenan kepadanya, kita memohon segala keampunan dan pertobatan dalam segala kerendahan hati kita. Jadi ini adalah panggilan musim ini, panggilan untuk kita bertobat. Tetapi mari kita lihat dahulu bacaan Injil ini yang menjadi jangkar firman Tuhan pagi ini. Dikatakan di sini bahwa Yesus itu dalam perjalanannya, dan ada beberapa orang yang datang kepadanya dan memberitahukan kepadanya tentang apa yang telah dilakukan oleh Raja Herodes, yang telah membunuh orang-orang yang menyembah Tuhan bersama-sama juga dengan korban persembahan mereka. Jadi kita boleh bayangkan bahwa orang-orang Yahudi ini yang menyembah Tuhan ini membawa bersama dengan mereka itu korban bakaran mereka, haiwan mereka yang terbaik. Dan kita tidak tahu apa sebabnya kemarahan Raja Herodes itu begitu memuncak. Kita tidak tahu apa kesalahan yang telah dilakukan oleh penyembah-penyembah ini, sehingga Raja Herodes membunuh mereka bersama-sama dengan korban atau hewan persembahan mereka. Orangnya dibunuh, juga korban persembahannya dibunuh, dan bercampurlah darah hewan itu dengan darah manusia. So mereka memberitahu kepada Yesus tentang hal itu. Kita tidak tahu apakah motif mereka. Tetapi kita boleh baca dari cara Tuhan Yesus menjawab. Daripada ayat yang ketiga ini dan ayat yang kelima itu, kita tahu bahwa ada motif yang tersembunyi yang dibawa oleh orang-orang ini bertanyakan soalan itu kepada Tuhan Yesus. Jadi kita boleh katakan begini. Mereka memberitahu Yesus, orang-orang ini barangkali dibunuh, sengsara, binasa, mati karena mereka berdosa. Itulah sebabnya mereka mati. Mungkin itu yang mereka punya motif. Lalu Tuhan Yesus kata, adakah kamu pikir orang-orang ini lebih berdosa? Tetapi bagi kamu, kata Tuhan Yesus, kamu pun juga kalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan binasa. Jadi kita boleh bayangkan soalan mereka ini adalah mereka mengatakan kepada Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Yesus karena kami tidak dibunuh, karena kami tidak berdosa. Sedangkan mereka itu walaupun dalam perjalanannya untuk mempersembahkan korban bakaran mereka, mereka dibunuh karena mereka berdosa. Kalau itulah mereka punya pikiran,
Tidakkah sama pikiran itu dengan kadang-kadang kita manusia? Kita selalu mengatakan kepada orang-orang yang sengsara, kepada orang-orang yang binasa, kepada orang-orang yang tidak bagus kehidupannya. Selalu kita kaitkan mereka ini adalah orang-orang yang mesti ada salahnya dengan Tuhan. Sebab itulah mereka sengsara begitu. Saya harap kita tidak berkata begitu ya. Dia dilanggar kereta karena dia berdosa, itulah sebabnya itu. Dia ini mati duduk karena dosanya itu besar. Sedangkan aku yang hidup ini tiada dosaku ini, itulah sebab saya masih hidup. Ya. Jadi mungkin itu yang menjadi persoalannya di sini. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu pikir orang yang mati binasa itu lebih berdosa daripada kamu. Kamu juga harus pikir, kalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan binasa. Yang satu lagi, Yesus membawa lagi satu cerita. Tidakkah kamu tahu tentang 18 orang itu yang mati ditimpa oleh ini Siloam punya rangka itu? Apakah mereka ini lebih berdosa daripada kamu? Tetapi kamu, kalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan binasa, kata Tuhan Yesus. Jadi kalau kita simpulkan perkara ini ya, ini berarti bahwa kepada Tuhan Yesus, dan kita akan lihat kemudian juga lebih lanjut lagi. Ini berarti bahwa kepada Tuhan Yesus, panggilan untuk bertobat itu adalah satu panggilan yang mesti semua orang boleh buat. Tak kira kita ini memandang diri kita tidak ada dosa kah? Atau kita memandang orang lain berdosa kah? Yang penting kita yang masih hidup ini harus kita menerima dan merangkul panggilan untuk bertobat ini. Jadi apakah itu pertobatan itu? Ada dua jenis pertobatan. Satu jenis pertobatan adalah orang yang belum menjadi orang Kristen. Dan diinjili. Dan dia berdoa, doa pertobatan. Doa yang pertobatan yang seperti itu. Panggilan pertobatan yang seperti itu adalah panggilan untuk keselamatan rohnya. Itu adalah panggilan untuk pertobatan. Yang satu lagi adalah panggilan pertobatan untuk kita yang percaya. Kita sudah selamat, tetapi kita juga terpanggil untuk bertobat. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita juga seringkali lari daripada komitmen kita kepada Tuhan. Untuk itu kita harus bertobat. Dalam musim Paskah ini, kalau kita lari daripada komitmen kita kepada Tuhan, itu adalah pertobatan juga. Kalau kita meminta pengampunan daripada Tuhan. Yang kedua, kalau bangsa kita ini benar-benar bangsa yang jatuh ke bawah di sana dan tidak dipedulikan orang lain. Mungkin ada sebab mengapa bangsa kita miskin dan sebagainya. Mungkin ada sebab mengapa bangsa kita ini tidak dapat mencapai tahap tinggi dalam masyarakat. Mungkin bangsa kita ini adalah satu bangsa yang terkutuk adanya. Maka kita harus bertobat juga. Walaupun kita orang Kristen, kita harus bertobat juga. Itu panggilan untuk bertobat, panggilan pertobatan. Ataupun sebagai orang Kristen, semua perbuatan kita ini adalah perbuatan yang mati. Sibuk, memang sibuk. Tapi perbuatannya mati. Banyak kerja, memang banyak kerja. Tapi kita panggil itu perbuatannya mati. Itu adalah kerja-kerja yang mau menghimpunkan kebenaran diri sendiri saja. Tidak ada signifikan rohaninya. Yang kita cari, yang kita kejar adalah untuk perut kita. Itu saja yang kita mau. Yang kita kejar dan kita minta adalah untuk kebahagiaan kita sendiri. Itu saja, tidak melibatkan orang lain. Bahkan Tuhan pun tidak masuk dalam pengejaran yang seperti itu. Perbuatan-perbuatan itu memanggil kita kepada pertobatan juga. Kenapa saudara? Karena kita lari daripada landasan Tuhan. Jadi musim puasa ini adalah musim yang seperti itu. Ataupun ada barangkali di antara kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan satu-satu jenis pelayanan pada masa yang lampau. Sampai hari ini kita tidak pun memikirkannya. Dan kita tidak menyahut panggilan pelayanan itu. Sekarang musim puasa ini kita teringat
rupanya Tuhan panggil saya untuk ini. Dan tidak pernah aku sadar 40 tahun yang lampau. Hari ini adalah panggilan untuk pertobatan juga. Jadi ini adalah panggilan pertobatan. Di dalam ceritanya di sini saudara, ini adalah dikira sebagai orang-orang Yahudi yang percaya Allah itu satu adanya. Di sini orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang kalau hari ini kita panggil Kristen. Di sini adalah orang-orang yang percaya bahwa mereka ini penyembah Allah yang benar. Di tempat yang tertinggi itulah mereka. Tetapi mereka melakukan perkara-perkara yang tidak ada kepentingan rohani. So Tuhan Yesus kata, jangan kamu pikir orang yang meninggal itu lebih berdosa daripada kamu. Kalau kamu sendiri pun tidak bertobat. Jadi itulah konteks yang kita mau lihat hari ini saudara. Panggilan untuk bertobat. Jadi sekarang mari kita lihat lebih lanjut lagi. Apa yang kita belajar di sini adalah pertamanya bahwa bagi Tuhan Yesus, sama ada kita ada dosa besar, dosa kecil, tidak pernah berdosa atau sudah banyak kali berdosa. Yang penting bagi kita, kalau walaupun kita pikir kita adalah orang yang baik-baik, orang lain semua jahat-jahat. Yang penting bagi kita, bagi Tuhan Yesus adalah panggilan pertobatan itu adalah sangat utama. Perkataan dipakai di sana adalah utama. Ya. Pertobatan itu adalah utama. Panggilan level pertama, bertobat. Karena kita belajar di sini Tuhan Yesus mengatakan, kamu pikir orang yang mati dibunuh oleh Herodes itu bersama dengan korban bakaran mereka, kamu pikir mereka itu lebih banyak berdosa? Tidak, kukatakan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Tapi bagi kamu, walaupun kamu memikir diri kamu adalah orang-orang yang baik dan benar, tetapi bagi kamu, kalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan binasa. Jadi marilah kita dalam musim puasa Prapaskah ini meningkatkan kesadaran tekad kita untuk meletakkan pertobatan itu utama dalam hidup kita. Sekurang-kurangnya 40 hari 40 malam. Sekarang kita sudah minggu yang kedua. Separuh sudah. Kalau dalam minggu pertama, kedua itu kita lalai menempatkan panggilan pertobatan itu di tempatnya yang tertinggi. Kita masih ada 2 minggu lagi. Atau 3 minggu lagi. Atau 4 minggu lagi. Mengutamakan panggilan pertobatan ini. Pertobatan yang kita doakan ini bukan pertobatan untuk masuk surga. Sebab kita sudah pun menerima Tuhan Yesus Kristus. Kecuali ada di antara kamu di sini yang belum lagi dan tidak pasti sudah selamat. Maka pertobatan untuk keselamatan itu adalah untuk kamu. Karena setiap orang yang percaya, firman Tuhan mengatakan, orang seperti itu adalah milik Tuhan dan Tuhan tidak akan biarkan dia seperti yatim piatu. Orang yang berseru kepada nama Tuhan Yesus diselamatkan. Orang yang berseru kepada Tuhan Yesus di bibirnya dan percaya di hatinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan bangkit pada hari yang ketiga, dia orang yang diselamatkan. Kalau kita belum pernah mengungkapkan doa pertobatan itu sampai hari ini. Dan kita pikir kita baik-baik orangnya. Sorry brother. Orang bilang. Tidak ada pula sister kan. Sorry brother. Tersalah pikir itu. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan. Setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus tidak ada keselamatan bagi dia. Baik kita tanamkan itu dalam pikiran kita. Jadi bagi kita yang sudah menjadi orang Kristen, inilah yang lain-lain. Perkara-perkara yang kita mau buat dahulu secara manusiawi, sekarang kita tinggalkan, jauh-jauhkan. Segala perkara yang kita suka lakukan pada zaman lampau, mencurilah, membohonglah dan sebagainya, sekarang kita tepis hal-hal seperti itu. Ini panggilan pertobatan. Semoga Tuhan menerima pertobatan kita.
Selama ini kalau kita selalu menghukum dan menghakim orang sebagai orang yang lebih berdosa daripada kita, dalam musim puasa ini jauh-jauhkan diri dari sikap yang seperti itu. Karena kadang-kadang saudara, orang yang pendiam ini kan adalah seperti lilin. Semakin hari dia terbakar, semakin hari di sekelilingnya mendapat terangnya. Kadang-kadang orang yang diam saja ini tidak semestinya dia ini berdosa orangnya. Mungkin dia ini adalah orang yang paling alim yang pernah kamu tahu. Mungkin ada orang yang hidupnya tidak sempurna, tidak sesempurna kita. Mungkin dia ini lebih cepat masuk surga daripada kita. Tidak juga lah. Saya pun mau cepat masuk surga juga. Tapi mungkin orang yang seperti ini barangkali dialah yang akan masuk surga daripada kita. So di musim puasa ini utamakan pertobatan. Dari yang paling kecil kepada yang paling besar. Bila Yesus mengatakan kepada orang-orang pada waktu itu, adakah mereka ini lebih berdosa daripada kamu? Tidak, kukatakan. Tetapi bagi kamu, kalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan binasa. Jangan kita pikir kata-kata seperti itu adalah kata-kata penghukuman atau kata-kata penghakiman dari Tuhan Yesus. Ini sebenarnya adalah wake up call bagi kita. Ini adalah panggilan untuk kita supaya kita sadar bahwa yang penting, yang utama adalah untuk kita bertobat. Tidak memikirkan tentang orang lain berdosa atau tidak berdosa. Yang Yesus lakukan di sini saudara adalah mengundang kita dalam kata-kata yang seperti itu supaya kita kembali kepada Tuhan. Kata-kata yang seperti itu. Jadi kalau ada orang yang menggunakan kata-kata Yesus yang seperti itu kepada kamu, janganlah pakai sepenuhnya kan. Kau pikir orang lain itu berdosa lagi. Tidaklah, kau yang lebih berdosa lagi. Betul buat kau sekarang. Kau cakap begitu sama sesama kita barangkali itulah pertama kalinya masuk gereja. Lepas itu tidak pergi gereja lagi. Kenapa? Karena dia tidak terasa dikecam. Janganlah gunakan begitu kan. Kita bukan Tuhan Yesus. Kita bukan Allah. Kita tidak ada wibawa seperti Yesus. Jadi kalau kita mengingatkan seseorang tentang perlunya dia kembali kepada Tuhan, gunakanlah kata-kata yang lebih menghibur kan. Tak payah banyak cakap. Kau separuh membisu pun, kalau ada orang tanya kamu tentang pengharapan yang ada padamu, engkau akan menerangi hidup orang lain itu. Ini bukan berarti bahwa kita tidak mengingatkan satu sama lain. Kita saling mengingatkan satu sama lain. Brother, kemarin kau curi tandan kelapa di kawasan gereja. Oh ya, sorry. Tak apa, Tuhan boleh ampun. Brother, kemarin kau curi tandan kelapa sawit. 15 aku kira. Boleh kita ingatkan. Saling mengingatkan dalam kasih kan. Kadang-kadang kasih itu sangat tajam, mencucuk kasih itu. Tapi itu kebaikan. Jadi kita harus buat juga demikian. Tetapi poin utama kita di sini saudara adalah apapun keadaan kita, keadaan orang lain, untuk kita sendiri utamakan hal ini, pertobatan ini. Ini yang kita belajar daripada Tuhan Yesus. Yang kedua kita belajar dari cerita ini adalah bagaimana Allah itu punya kesabaran yang sangat tinggi tahapnya. Ini adalah karunia kesabaran yang kita sendiri pun boleh miliki. Yesus membawa satu cerita. Dia kata ada seorang pemilik kebun, dia ada tanaman-tanaman, ada satu pokok yang tidak berbuah sudah 3 tahun, cukup lama tidak berbuah. Yesus kata, pemilik itu kata, bagus tebang jelah pokok ini. Tidak ada guna sudah. Kadang-kadang kita ada sikap seperti itu kan. Orang itu tidak pergi sembahyang 1 tahun sudah mau lawat dia lagi. Tewas kau dibilang.
Kan, ada begitu kan? Tapi kita 1 tahun tidak pergi sembahyang pun, tengok keadaan juga lah kan. Mungkin ada satu waktu tidak pergi sembahyang. Boleh kubur juga di kuburan. Tapi kita ada peraturan tahu. Kalau orang Anglikan itu 1 tahun langsung 1 kali pun tidak pernah masuk gereja. Bila dia mati, tidak boleh dikubur di tanah mission perkuburan gereja. Ada begitu. Tetapi kalau ada saksi, dia ada datang waktu malam Christmas, dia ada datang paling liwat sekali. Di belakang dia duduk, saya nampak dia. Oke, cukup. Itu boleh kubur sudah. Ada belas kasihan mah. Atau kalau orang lain tidak mau jadi saksi, dia punya bini yang jadi saksi. Ada Bapak Do, dibilang kami sama-sama lagi pergi sembahyang tuh hari, kau tidak nampakkah bayang-bayangnya? Kalau dia bilang iya ada, boleh kubur sudah. Boleh kubur sudah. Ada belas kasihan. Mesti ada belas kasihan. Jadi di sini tukang kebun itu kata begini. Tolonglah bagi 1 tahun lagi. Aku akan siram, aku akan baja, aku akan aku akan pruning dan sebagainya. Dan kalau dia berbuah, baiklah. Tapi kalau langsung tidak berbuah, apa boleh buat? Tebanglah. Kita tidak tahu ujung ceritanya, kan tergantung begitu ceritanya. Tapi apa yang Yesus mau sampaikan di sini adalah kesabaran itu yang telah ditunjukkan oleh pemilik kebun itu, yang merujukkan kepada kita sifatnya Allah itu. Dia ada kesabaran. Jadi kita pun mesti sabarlah satu sama lain. Minggu lalu saya mengatakan ada satu kajian dibuat tentang menangis. Siapa yang lebih banyak menangis? Aku bilang kan 60% wanita. Lebih banyak menangis. Dan yang pengkhotbah ini cakap begini. Saya tahu kenapa kamu wanita menangis selalu lebih banyak dari kami katanya. Sebab kamu kawin dengan kami, dia bilang. Nah, sebab kamu kawinlah kamu banyak menangis rupanya. Karena barangkali tidak ada belas kasihan. Apalagi kadang-kadang dalam gereja kita ini kan ada orang tua, ada kanak-kanak kecil. Kalau anak-anak kecil tuh lari berkeliaran sampai dia mau jadi ambil tempat padri lagi di sana, ambil perjamuan kudus. Di mana kesabaran kamu? Kalau kamu kalau kamu melenting sama dia, barangkali itulah kali terakhir bapaknya mamanya pergi sembahyang. Ditanya kenapa? Aku tidak sangka-sangka orang-orang Saint Michael terlampau nipis kesabarannya, katanya. Ya. Jadi saudara, kalau ada anak-anak yang berkeliaran di sini kan, jangan khawatir, saya punya kesabaran tebal bukan main. Tebal kesabaranku. Aku begini-gini lagi itu sama dia. Aku high five lagi walaupun dia tahu high five. Ya. Kalau penyambut tetamu yang ganas, kasar bukan salah aku. Diorang tuh ya. Di mana kesabaran kita? Jadi yang kita belajar ya, di mana kesabaran kita? Sebagai orang Kristen, kalau kita melihat seseorang itu beyond redemption, orang putih bilang, orang itu terlalu jahat, tidak mungkin dapat dipulihkan. Di mana kesabaran kita? Ini mesti kita tunjukkan kesabaran kita. Sebab kita sama manusia, kita ini sama saja, kita ini manusia. Ya kita harus tunjukkan kemanusiaan kita yang diselaputi oleh kasih Kristus. Dan orang yang nampak kita, dia nampak kesabaran Yesus. Bukan manusiawinya. Saudara, itu penting untuk kita lakukan. Apalagi dalam musim puasa ini, kita melalui banyak cabaran. Kadang-kadang kita tidak mampu. Sabar kita begitu nipis. Aribau ginavaku, dia bilang. Tidak mengerti kamu bahasa aku? Aribau ginava. Cepat marah. Ya. Dan kadang-kadang bukan yang dimarah yang menangis. Yang memarah pun menangis.
Cukup aku sama kau, dia bilang. Baru dia menangis-nangis, dia kasih marah orang. Ada begitu kan? Kan terlampau banyak cabaran yang kita lalui. Tapi Rasul Paulus kata begini. Orang dahulu, orang-orang Yahudi dahulu dari Mesir, mereka melalui banyak cabaran. Ada yang mati, ada yang binasa. Tetapi itu adalah contoh bagi kita katanya pada hari ini. Supaya kita berhadapan dengan cabaran, kita harus bersabar. Kalau ada pun cabaran katanya, cabaran itu tidak melampaui kekuatan kamu. Jadi ini ayat yang ke-13. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepada kamu jalan keluar dan kamu dapat menanggungnya. Jadi inilah kabar baiknya di musim puasa ini, kita yang berhadapan dengan banyak cabaran atau pencobaan. Rasul Paulus mengajar kita dalam pembacaan yang pertama itu tadi sudah dibacakan kepada kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami ini adalah pencobaan-pencobaan yang biasa dihadapi oleh manusia. Tidak ada pencobaan kamu yang lebih teruk daripada pencobaan yang dihadapi oleh orang yang di sebelah kamu. Semuanya adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Oleh sebab itu saudara, marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Bersandar kepadanya. Dikuatkan oleh firman Tuhan. Untuk berdiri teguh. Kita ada kuasa itu karena Dia akan memberikan kita jalan keluar. Kalau kita tidak putus asa. Jadi saudara-saudara sekalian, kita manusia ini adalah manusia yang sering kali diasah oleh masalah-masalah. Dan kadang-kadang orang-orang yang seperti itulah yang memerlukan banyak kefahaman, banyak perhatian. Kamu yang menangis ini. Menangis dalam hati itu. Bapak mengerti tangisan kamu. Bapak mengerti bahasa titisan manusia. Bapak mengerti pergumulan kamu. Mari kita bersama. Saya tidak lebih kuat daripada kamu. Dan kamu tidak lebih kuat daripada orang yang di sebelah kamu. Tetapi bersama kita akan laluinya. Karena Bapa kita adalah Bapa yang sangat mengasihi kita. Kita mau naikkan pujian ini saudara. Bapa mengasihi aku. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Musim puasa ini, panggilan yang terutama bagi kami. Datang kepada Engkau untuk dipulihkan melalui doa pertobatan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti
Mari jemaat Tuhan katakan bersama-sama, Engkau Bapa yang mengasihiku, Engkau Bapa yang mengasihiku. Tak kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh